bukan tidak toleransi. Setan-setan Batak Sirorep di Cilegon pirang ribu tahun ini diganggu tak. Makanya saya kemarin di Cikuasa, kan iki sekarang digawe gereja di Cilegon, bener. Cilegon iki kota kiai, kota santri, 97% Cilegon ini termasuk para kiai. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu berita viral soal orang-orang yang ada di Cilegon yang yang memusuhi gereja, yang menolak pembangunan gereja HKBP di Cilegon teman-teman sekalian. Dan ketika mereka rapat, mereka berkumpul, mereka katakan bahwa setan-setan Batak gitu ya yang ada di Cilegon ini yang hendak membangun gereja teman-teman sekalian ya. Dan ya tentu saja hal ini sangat melanggar hukum teman-teman sekalian, karena ini menyangkut tentang harga diri orang Batak pastinya ya. Jadi mengatasnamakan agama, bahkan teriak-teriak demi nama Tuhan mereka ya, untuk membenarkan diri mereka dalam tindakan yang mereka lakukan untuk menolak pembangunan gereja. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja melihat video berikut ini. Betul. Bukan tidak toleransi. Setan-setan Batak Sirorep di Cilegon pirang ribu tahun ini diganggu tak. Makanya saya kemarin di Cikuasa, kan iki sekarang digawe gereja di Cilegon, bener. Cilegon iki kota kiai, kota santri, 97% Cilegon ini termasuk para kiai. La tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasul kalau kita sudah berani khianat kepada ulama-ulama kita yang sudah almarhum, yang sudah almarhumah. Tunggu saat kehancurannya kota Cilegon. Sing Bojonegoro kalau diminta bantuannya, siap, saya akan membawa pasukan dari Bojonegoro. Allahu Akbar. Karena ini sudah tidak Arab Cilegon lagi, ini menyangkut akidah umat Islam. Iya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota kita, makanya saya sampaikan, kalau sampai Wali Kota menandatangani, saya anggap Wali Kota terburuk sepanjang masa. Betul. Allah. Bukan tidak toleransi. Setan-setan Batak. Oke, teman-teman sekalian, sekianlah videonya yang kita sudah dengarkan. Dan itu banyak sekali teman-teman saya dari Batak ya, ada Bapak Jadi Utapea, ada Pendeta Risuli Lubis ya gitu ya. Karena mereka adalah orang-orang Batak teman-teman sekalian. Dan tentu saja ya termasuk nantinya ya orang-orang Batak yang ada di Cilegon ya, ada pendeta di sana, ada jemaat di sana gitu ya. Padahal teman-teman yang mereka lakukan di sana di gereja KBP, karena KBP memang gereja orang Batak ya. Tetapi teman-teman sekalian, apa salahnya sebenarnya kalau berdiri di kota Cilegon, daripada kafe, daripada itu hura-hura gitu ya, tempat-tempat yang menurut saya tidak membangun akhlak, tidak membangun kemanusiaan di sana. Justru itu sangat mudah untuk dibangun di kota Cilegon. Sementara gereja yang adalah tempat untuk pembinaan umat, pembinaan akhlak, pembinaan anak-anak, sehingga mereka nantinya bisa menjadi orang-orang yang cinta damai, bahkan mereka bisa menjunjung tinggi nilai toleransi nantinya. Mereka diajarkan untuk menjadi orang yang beragama dalam Indonesia ini yang tanpa mengkafir-kafirkan orang lain gitu ya. Jadi mereka dididik sebenarnya di sebuah gereja tersebut. Tetapi teman-teman sekalian, ada berapa ribu jiwa teman-teman sekalian di sana, mereka tidak punya tempat untuk beribadah karena orang-orang seperti tadi. Nah, bagaimana teman-teman sekalian sikap daripada orang-orang Batak ya, kembali kepada mereka untuk menyikapi hal ini. Tetapi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu sangat menyinggung, bahkan menyakiti ras atau suku Batak itu sendiri teman-teman sekalian, karena dia katakan setan-setan Batak yang ada di kota Cilegon, kata dia ya, yang hendak membangun gereja. Karena menurut mereka kota Cilegon adalah kota para kiai, 97% katanya itu adalah umat Islam dan
lain sebagainya, teman-teman sekalian. Ini menyangkut akidah umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa gini, kalau berbicara tentang akidah, kenapa sih kita yang harus merinding, ketakutan dan juga khawatir jika kekristenan itu ada? Kenapa? Gitu ya. Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa terganggu? Bukankah itu sebuah juga ujian iman di dalam Islam ketika ya ibarat berpuasa? Ada yang makan, kita berpuasa, tapi ada yang makan. Ini artinya sebagai tantangan buat kita. Apakah kita terpengaruh? Apakah kita juga membatalkan puasa kita karena kita melihat orang yang makan? Tentu tidak. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, demikian juga dengan akidah iman kita dalam beragama. Kalau seandainya tetangga-tetangga saya, teman-teman sekalian, itu banyak umat Islam. Dan setiap hari saya dengarkan suara azan. Dan saya tidak pernah terpengaruh. Istri saya dan juga jemaat yang saya layani itu tidak terganggu dengan suara masjid yang 5 kali sehari diteriakin, dipanggil-panggil ya dengan suara azan. Tapi orang Kristen tidak demo, tidak marah-marah karena sama sekali tidak mempengaruhi iman kami. Jadi sangat lucu sekali jika ada orang yang katakan agama yang sempurna, agama yang taat, agama yang kuat, tapi takut dengan kekristenan, takut dengan adanya gereja. Ini bisa menjadi tanda tanya. Ya, seperti apa iman Anda gitu. Seharusnya bukan Anda takut, Pak Ustadz, tetapi Anda harus lebih giat lagi untuk mendidik umat Anda, untuk mengarahkan umat Anda. Bukan justru Anda menjelek-jelekan iman orang lain atau agama lain. Seperti ceramah-ceramah kalian selama ini. Oh, Kristen itu kafir. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, masa Tuhan itu diperanakan. Masa Tuhan punya anak, gitu. Ya, dan banyak lagi seperti yang kalian lakukan. Ustadz Ahmad Kainama misalnya. Ada Ustadz Somad yang menghina salib. Ada Ustadz Agustan juga yang menghina tentang kekristenan. Ya, banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Nah, dengan kalian lakukan itu, sama halnya kalian sedang menghancurkan iman Islam itu sendiri. Secara tidak langsung. Maka bukan dengan adanya gereja di Cilegon ya yang menjadi persoalan. Tetapi pribadi-pribadi para ulama di sana, para ustadz di sana yang dipertanyakan seperti apa iman mereka. Gitu. Apa tujuan mereka? Kenapa mereka takut dengan gereja? Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarlah kita bisa mengambil sisi positif di sini dan apa yang menjadi ucapannya. Saya percaya dia akan mempertanggungjawabkan dan kita serahkan kepada saudara-saudari kita orang-orang Batak yang ada di Cilegon dan tentu saja yang ada di tanah Batak ya. Pastinya dia akan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya ini boleh menjadi edukasi buat kita dan menjadi wawasan buat kita untuk kita cinta damai, cinta NKRI. Ingat sekali lagi, kita adalah Pancasila dan mari kita bersatu di NKRI. Ya, semua paham-paham radikalisme kita harus lawan bersama sehingga Indonesia aman, tentram dan tidak terjadi konflik agama, tidak terjadi perang agama. Ini yang harus kita jaga bersama. Maka jika ada orang-orang yang radikalisme, yang tidak suka dengan agama lain, yang melakukan anarkis di sana, pemerintah harus tindak lanjut. Harus memproses, harus menangkap orang-orang itu. Sehingga Indonesia tetap aman. Terima kasih teman-teman kalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.